Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Studies. Jadi hari ini kita akan bahas soal yang sudah saya tampilkan di video sebelumnya, yaitu di video deret dasar ya. Jadi di ujung video tersebut saya sudah lampirkan soal supaya bisa menjadi latihan untuk teman-teman di rumah ya. Di sini kita akan bahas penyelesaian dari soal itu ya. Jadi untuk teman-teman yang udah kerjakan, mungkin bisa dicek apakah jawaban teman-teman itu benar. Nah, dan juga untuk teman-teman yang mungkin belum bisa menyelesaikannya, itu bisa dilihat bagaimana cara penyelesaiannya ya. Langsung aja kita mulai penyelesaian yang pertama. Itu di soal pertama, di sini kita punya angka 8 ke angka 16. Langsung aja teman-teman, kalau seandainya teman-teman menjumpai soal deret, langsung aja cari polanya. 8 ke 16 itu merupakan kelipatan sehingga di sini menggunakan pola kali ya, yaitu dikalikan dengan 2. Ingat kembali teori yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, yaitu apabila dia merupakan kelipatan, kalau dia naik kita menggunakan perkalian, dan kalau dia turun menggunakan pembagian. Nah, di sini 8 ke 16 itu naik, makanya kita menggunakan perkalian ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang belum lancar, itu bisa lihat kembali video deret dasar yang sebelumnya ya. Nah, di sini 16 ke 11 itu jelas bukan kelipatannya sehingga dia dikurangi dengan 5. Kemudian 11 ke 33 itu jelas merupakan kelipatan sehingga di sini kan dikali dengan 3 ya. Sekarang kita sudah dapat bahwa di sini ada pola pertama, ada pola kedua, kemudian ada pola ketiganya. Yang perlu kita lakukan teman-teman yaitu mengecek apakah dia mengulangi pola pertama di sini atau tidak ya. Jadi mengulangi pola pertama, kalau seandainya iya, maka kita bisa langsung gunakan pola 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, kalau bukan, apakah dia menggunakan dua pola, ataukah dia menggunakan pola selang, ataukah dia menggunakan pola lain-lainnya ya. Jadi kita harus cek dulu. Nah, di sini kita lihat kalau 33 ke 28 ternyata dia tidak mengulangi pola pertama, yaitu pola pertama dikalikan dengan 2. Tetapi di sini dia berkurang 5, yaitu dia menggunakan pola kedua ya. Jadi di sini kita simpulkan bahwa dia mempunyai dua pola. Nah, kita langsung lihat aja ke depannya. Kalau seandainya dia tidak mengulangi pola 1, 2, 3, kita harus cek satu-satu teman-teman, supaya tahu pola apa yang digunakan. Di sini 28 ke 112 ternyata dia menggunakan pola perkalian 4 ya. Jadi di sini ada dua pola saja, yaitu pola perkalian dan kemudian pola pengurangan. Nah, makanya di sini kita langsung buat pola kurang 5, kemudian di sini dikalikan dengan 5. Karena kenapa? Pola kurang 5 itu tetap sama ya, jadi dia tidak berubah. Jadi sini tetap kurang 5. Kemudian untuk yang angkanya perkalian, kalikan 2, dikalikan 3, kalikan 4, kemudian maka di sini dikalikan dengan 5. Oke, langsung aja 112 itu kita kurangkan dengan 5, maka dapatnya 107. Kemudian 107 dikalikan dengan 5 itu didapatkan 535. Bagi teman-teman mungkin yang bingung cara perkaliannya, itu kita boleh review sedikit ya. Jadi di sini 107 dikalikan dengan 5, ya kan? Jadi 100 ini saya akan bagi 2, yaitu 100 dan 7. 100 apabila dikalikan dengan 5, itu kita dapatnya 500. Kemudian 7 dikalikan dengan 5, maka di sini kita dapat 35. Maka untuk jawabannya itu 535. Jadi gitu ya. Jadi untuk mencari perkaliannya, cara sederhananya seperti ini. Jadi di sini saya akan buatkan polanya untuk penyelesaian soal ya, supaya teman-teman itu nggak bingung. Nah, jadi pola yang pertama itu kita dapat pola kali 2, kemudian dikurang dengan 5, kemudian dikalikan dengan 3, kemudian dia dikurangkan dengan 5 lagi, kali 4, dan seterusnya ya. Jadi dia akan tetap sama, dia menggunakan dua pola aja. Selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan di soal nomor 2. Yaitu di soal nomor 2, di sini ada angka 12 ke angka 6, itu menggunakan pola pembagian 2. Karena kita langsung tahu ya, jadi 12 ke 6 itu dia berkurang ya. Kemudian di sini 6 ke 4 itu dikurangkan dengan 2, kemudian 4 ke 10 itu ditambahkan dengan 6 ya. Jadi karena 6 ke 4 itu bukan kelipatan dan 4 ke 10 juga bukan kelipatan. Di sini kita sudah dapat pola pertamanya, pola 1, pola 2, kemudian pola ketiga. Nah, di sini perlu kita cek apakah dia menggunakan pola ke-1 lagi. Ternyata di sini dia menggunakan pola ke-1, yaitu 10 ke 5 itu dibagikan dengan 2. Sehingga di sini kita bisa menggunakan pola 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, kemudian di sini pola 1. Jadi untuk penyelesaiannya, 9 itu digunakan pola pertama, yaitu dibagikan dengan 2. Maka didapat jawabannya itu 9 dibagi 2, 4,5. Ya, jadi seperti itu ya. Meskipun nanti di soal mungkin ketika teman-teman ujian itu tidak menggunakan desimal, tetapi
tidak masalah ya teman-teman, karena 9 itu bukan angka yang sulit untuk teman-teman cari ya. Jadi untuk nomor 2 kita punya polanya, yaitu pembagian 2, kemudian pengurangan 2, kemudian penjumlahan 6 ya. Jadi polanya ada 3. Oke, selanjutnya kita lanjut di nomor 3, itu ada angka 25 ke 75, dia karena kelipatan dikalikan dengan 3, kemudian dia 75 ke 15 itu dibagikan dengan 5 karena kelipatan juga ya. Dan kemudian 15 ke 5 itu dibagi 3 ya. Jadi di sini sudah dapat 3 pola. Sudah dapat 3 pola berarti pola 1, pola 2, kemudian ada pola 3. Maka di sini kalau kita lihat 15 ke 5 ke 15 itu polanya itu dikalikan dengan 3 ya. Ternyata dia mengulangi pola 1. Oke, berarti kita bisa menggunakan pola 1, 2, 3. Jadi sini pola 2, sini pola 3. Nah, kemudian di sini kita lihat kalau pola 3 adalah pembagian 3, maka 3 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 1 ya. Ini jawabannya ya. Sesimpel itu ya teman-teman, ketika teman-teman sudah jumpa pola 1, 2, 3-nya, itu langsung aja kita gunakan cara yang seperti ini. Oke, berarti di sini untuk nomor 3, kita punya polanya dikali 3, kemudian dibagi dengan 5, kemudian dibagi dengan 3 lagi. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4 ya, jadi langsung aja 8 ke 15. 8 ke 15 itu punya penambahan 7, kemudian 15 ke 29 itu bertambah 14, kemudian 29 ke 57 bertambah 28 ya. Jadi kalau dilihat di sini ternyata kita udah dapat 3 pola. Dan kalau teman-teman lihat, di sini dia ada penambahan konstan ya. Jadi 7 ke 14, kemudian 14 ke 28. Nah, jadi teman-teman, kita bisa aja langsung simpulkan penambahan 7. Tetapi, di sini 14 ke 28, ini penggunaannya adalah perkalian 2. Jadi di sini bukan ditambah 7, tetapi dikalikan dengan 2. Nah, kalau gitu, maka di depan sini, kalau kita kalikan dengan 2 langsung, dia pasti bertambah dengan 56. Ya kan? Nah, untuk mendapatkan pola ke depan sini, kita harus mengalihkan 56-nya. 56 itu kita kalikan dengan 2, maka kita dapatkan di sini 112. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kita langsung dapat 112. Maka penambahan 112 dengan 113 didapat 225 sebagai jawaban dari nomor 4. Nah, jadi kalau di sini dia polanya ganda untuk nomor 4, pola berlapis ya, pola berlapis. Kemudian yang terakhir itu soal nomor 5, 3 ke 12 langsung kita bisa lihat di sini 12 ke 60 ya. Jadi untuk penyelesaian soal deret itu teman-teman, kadang teman-teman bisa langsung lihat angka yang familiar sama teman-teman. Contoh di sini, bagi saya 12 ke 60 itu sangat familiar di saya, yaitu perkalian dengan 5. Dan 3 ke 12 juga itu familiar, yaitu dikali 4. Maka di sini kita langsung dapat dikali 6, kemudian dikali 7, pasti jawaban terakhir adalah dikali dengan 8. Oke, jadi 360 dikalikan dengan 7, itu kalian bisa gunakan cara yang sebelumnya saya jelaskan di 2520, dan untuk jawaban kedua yaitu 2550 dikalikan dengan 8. Maka didapat 20.160 ya. Jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman boleh langsung mencari aja ya. Jadi untuk pola kelima itu pola perkalian nomor 5, polanya itu kali 4, kali 5, kali 6, kali 7, dan seterusnya ya. Nah, jadi gini ya teman-teman pembahasan yang ada di soal yang saya tampilkan pada video di deret dasar ya. Jadi mungkin soal yang saya tampilkan ini ada beberapa yang agak tinggi yaitu seperti contoh nomor 4 dan nomor 5 itu agak berbeda. Tapi yang ingin saya perlihatkan bahwa polanya itu sama aja dan tidak terlalu susah untuk teman-teman selesaikan asalkan sering latihan. Nah, jadi di sini teman-teman untuk penyelesaiannya itu walaupun ada soal yang sangat tinggi angkanya seperti soal pada nomor 5, nanti pada ketika teman-teman tes itu tidak menggunakan angka yang sebesar-besar ini. Biasanya menggunakan angka sederhana dan umumnya itu berbentuk seperti soal yang nomor 2 atau mungkin soal yang nomor 3. Biasanya seperti itu ya. Jadi bentuk yang mudahnya ada. Tetapi jangan selalu teman-teman berlatih dengan soal mudah. Karena kenapa? Kalau sering kali berlatih dengan soal mudah, soal susah mungkin akan terasa berat bagi teman-teman. Tetapi apabila teman-teman melatih dengan soal yang sedikit sulit, ketika teman-teman menjumpai soal mudah, itu mungkin akan terasa sangat-sangat mudah karena teman-teman sudah terbiasa dengan soal yang sulit. Ya, jadi seperti itu kurang lebih untuk penyelesaiannya.
Kita akan jumpa lagi di video pembahasan selanjutnya yaitu tentang deret lanjutan. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.